Shalom, selamat pagi anak-anak Mister semuanya. Apa kabar? Kembali kita akan belajar pagi hari ini yaitu pelajaran agama. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, hingga kami Tuhan boleh berkumpul bersama dalam memulai pembelajaran kami pada hari ini, yaitu Tuhan mata pelajaran agama. Tuhan berkati Tuhan, kami Tuhan semuanya Bapa, meskipun kami Tuhan belajar dari rumah, tapi kami percaya Bapa, Tuhan akan tetap ikut campur dalam setiap pelajaran kami Bapa. Biarlah Tuhan lewat pembelajaran ini kami akan semakin mengerti dan kami akan memahami akan pembelajaran yang diberikan guru-guru kami kepada kami. Terima kasih apa yang baik. Kami akan memulai pembelajaran kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memulainya. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak, Mister akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu adalah pembelajaran agama. Anak-anak boleh buka bukunya pembelajaran agama. Pelajaran 1. Dalam pembelajaran 1, mata pelajaran agama adalah mengapa manusia berdosa. Nah, dari pembelajaran ini anak-anak atau kita disuruh membaca Alkitab, yaitu baca Kejadian 3. Anak-anak bisa lihat di bukunya Kejadian 3. Anak-anak bisa dilihat di dalam buku agamanya. Di sana terdapat ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian 3. Nah, mengapa manusia berdosa? Sejak manusia lahir, manusia sudah memiliki dosa yang diwariskan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan mereka menurut gambarnya. Pada mulanya mereka belum mengenal dosa. Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk memelihara dan mengelola taman itu. Nah, di sini anak-anak, Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Nah, dan manusia tersebut Tuhan percayakan kepada mereka untuk mereka mengelola Taman Eden. Di Taman Eden, Allah menyediakan semuanya untuk kebutuhan mereka. Nah, tetapi bagaimana mereka bisa jatuh ke dalam dosa? Nanti kita akan ikuti pelajaran berikut ini. Selanjutnya, apa tujuan kita untuk mempelajari pelajaran ini? Mister akan memberikan tujuan kepada anak-anak semua bahwa tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya kita dapat memahami sikap bahwa manusia yang memberontak kepada Allah merupakan dari kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi tujuannya ini adalah supaya kita dapat memahami bahwa sikap manusia adalah yang memberontak kepada Allah. Itulah yang merupakan awal dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Selanjutnya, pengertian dosa. Nah, dosa adalah ketidaktaatan manusia kepada Allah yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran manusia. Nah, menurut Rasul Yohanes, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Anak-anak bisa lihat atau bisa baca di 1 Yohanes 3 ayat 4. Jadi dengan kata lain, dosa adalah sikap yang tidak mau tunduk kepada Allah dan tidak mau berkelakuan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Nah, jadi di sini anak-anak jelas ya, kalau dosa itu adalah manusia tidak taat kepada perintah Allah, ya, manusia memberontak dan melanggar perintah Allah. Itulah Adam dan Hawa.
Adam dan Hawa melanggar perintah Allah supaya tidak memakan buah larangan Allah, tetapi manusia tersebut memakannya oleh karena godaan iblis. Selanjutnya, siapakah yang menyebabkan manusia berdosa pertama sekali? Nah, anak-anak perlu tahu, siapakah yang penyebab manusia berdosa pertama sekali? Yang menyebabkan manusia pertama sekali masuk ke dalam dosa adalah laki-laki dan perempuan, yaitu siapa anak-anak? Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa ini adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, yang ditempatkan di Taman Eden. Ya, yang di Taman Eden. Nah, sekarang kita lanjut. Apa penyebab manusia berdosa? Apa penyebabnya manusia berdosa? Yang pertama, penyebab manusia berdosa adalah karena manusia tidak taat dengan aturan Tuhan, yaitu dengan memakan buah pengetahuan yang dilarang Tuhan Allah. Nah, yang kedua, manusia tergoda dengan godaan iblis sehingga manusia lupa akan perintah Allah. Nah, sekarang apa akibat perbuatan dosa yang dilakukan manusia? Nah, karena manusia sudah berbuat dosa, maka apa akibatnya perbuatan dosa yang dilakukan manusia? Nah, jadi dosa tersebut berakibat kepada manusia. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Allah berprakarya untuk mendamaikan dirinya dengan manusia, sehingga Allah mengutus anaknya Yesus Kristus. Allah mendamaikan manusia melalui diri Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi anak-anak harus memahami akibat perbuatan dosa yang dilakukan manusia, awalnya hubungan manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Ya. Hubungan manusia dengan Tuhan Allah menjadi rusak. Tetapi Allah tetap mengasihi kita manusia. Nah, Allah tetap berprakarsa untuk mendamaikan dirinya dengan kita. Sehingga Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, Allah mendamaikan manusia melalui diri Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, inilah akibat perbuatan dosa yang dilakukan manusia. Selanjutnya, apa tindakan yang perlu agar kita tidak jatuh ke dalam dosa? Nah, di sini Mister akan menjelaskan tindakan apa yang perlu kita lakukan atau anak-anak lakukan agar tidak jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, Allah menghendaki manusia melakukan hal-hal yang baik, tetapi manusia cenderung melakukan hal-hal yang jahat. Nah, di sini Mister mau jelaskan bahwa Allah ingin manusia melakukan hal-hal yang baik. Kita diminta Allah untuk melakukan hal-hal yang baik, tetapi manusia masih banyak melakukan hal-hal yang jahat. Nah, yang kedua, Allah ingin manusia berkata selalu jujur, tetapi manusia cenderung untuk berbohong. Nah, jadi Allah ingin kita sebagai manusia harus berkata jujur, tetapi masih banyak kita yang cenderung berkata bohong, ya, berbohong, ya. Nah, yang ketiga, Allah menghendaki manusia untuk berlaku rendah hati, tetapi manusia masih cenderung untuk sombong. Nah, jadi di sini tindakan yang perlu kita lakukan agar tidak jatuh ke dalam dosa adalah anak-anak harus melakukan hal yang baik. Anak-anak harus berkata jujur. Anak-anak harus merendahkan hati, tidak boleh sombong. Ya. Yang selanjutnya,
Apa yang kita dapat dari pembelajaran ini? Ada Mister buat kesimpulan di sini, yaitu dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini, Allah mengkehendaki manusia untuk selalu taat dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Jika manusia tidak taat atau tidak mengikuti kehendak Allah, manusia akan jatuh ke dalam dosa. Nah, yang kedua, manusia dapat belajar taat kepada Allah dengan memulai melakukan hal-hal yang sederhana. Misalnya, anak-anak harus berkata jujur kepada orang tua dan guru di sekolah, tidak mencuri barang orang lain, rendah hati, dan memaafkan teman yang bersalah. Jadi Mister mau menjelaskan di sini sedikit bagi anak-anak Mister semuanya, bahwa manusia itu adalah lahir sudah berdosa. Nah, loh, kok berdosa Mister? Kan masih baru lahir. Nah, kita berdosa dari Adam dan Hawa. Itulah yang dikatakan dengan dosa turun-temurun, ya. Nah, terus dosa apa lagi yang harus kita yang kita buat Mister di dunia ini? Padahal kita sudah berdosa. Nah, ada dua dosa di dalam diri kita, yaitu dosa pertama adalah dosa temurun dari Adam dan Hawa. Dosa yang kedua adalah perbuatan kita selama kita di dunia, selama kita lahir. Nah, selama kita lahir, banyak godaan atau banyak perilaku bahkan perkataan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, itulah dosa yang kita buat. Nah, tetapi dosa yang temurun adalah dosa yang datangnya dari Adam dan Hawa. Jadi, untuk menggenapi dosa tersebut, untuk menebus dosa-dosa tersebut, Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, bagaimana supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa? Kita harus lakukan sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah, yaitu tadi seperti tidak berkata bohong, tidak mencuri, harus memaafkan teman yang bersalah, dan harus merendahkan hati. Ya, inilah yang anak-anak perlu ketahui di dalam pembelajaran kita ini, yaitu manusia jatuh ke dalam dosa atau mengapa manusia berdosa. Anak-anak bisa baca bukunya di halaman 13. Anak-anak boleh baca bukunya di halaman 13 ya anaknya, halaman 1, mengapa manusia berdosa. Dan anak-anak baca Alkitab Kejadian 3. Di sana ada penjelasan bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, Mister jelaskan sedikit. Manusia jatuh ke dalam dosa ketika Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang Tuhan untuk mereka makan. Tetapi mereka tidak mendengarkan perintah Allah. Mereka lebih percaya kepada perintah iblis yang menggoda mereka supaya mereka memakan buah tersebut. Padahal Allah sudah memerintahkan kepada mereka bahwa jika manusia atau jika Adam dan Hawa memakan buah tersebut, maka kalian akan berdosa. Katanya seperti itu. Tetapi iblis menggoda manusia tersebut dengan berkata lain bahwa apa yang dikatakan Allah itu tidaklah benar, sehingga mereka tergoda.
karena mereka melihat buah itu sangat indah dan enak dimakan. Dan iblis berkata kepada mereka bahwa ketika kamu memakannya, maka kamu akan sama dengan Allah, dan kamu akan tahu tentang kebenaran tentang Allah. Nah, inilah awal jatuhnya manusia ke dalam dosa. Nah, sampai di sini anak-anak Mister rasa bisa memahami dan mengerti mengapa manusia berdosa dan apa akibat perbuatan dosa dan apa tindakan-tindakan supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, di sini Mister sudah jelaskan tadi ya anak-anak ya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mister harapkan semuanya bisa mengerti dan memahami tentang mengapa manusia berdosa, ya. Anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa baca bukunya halaman 1 atau pelajaran 1 dan kerjakan halaman 2 dan 3. Halaman 2 dan 3 bisa dikirimkan besok paling lambat. Ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat pembelajaran kami pada hari ini. Karena kami sudah selesai Tuhan mendengarkan penjelasan dari guru kami tentang pelajaran kami pada pagi hari ini. Kiranya lewat pembelajaran kami ini Tuhan, boleh kami semakin diberkati, boleh kami terus Tuhan semakin boleh berbuat yang baik, berbuat kebaikan sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kami Tuhan tidak jatuh ke dalam dosa. Terima kasih apa yang baik. Kami akan tutup pembelajaran kami ini Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.